Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, para siswa, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa, untuk kali ini pertemuan yang kesekian kalinya, entah saya sampai lupa berapa pertemuan ini ya. Ini adalah aplikasi GGL induksi. Jadi kelanjutan dari KD4 yang dimasukkan dalam kurikulum COVID-19 ya. Nah, aplikasi GGL induksi ini berarti kaitannya dengan simulasi yang dilakukan pada saat kita melakukan GGL induksi elektromagnetik. Itu apa saja peralatan atau barang-barang apa yang menggunakan aplikasi ini. Nah, saya mengumpulkan itu ada 3 ya, yakni generator, transformator, dan induktor. Nah, semoga ini juga ada 3 soal yang kaitannya dengan itu, tetapi hanya mewakili saja. Artinya soal yang saya berikan ini tidaklah berarti itu saja soal itu, karena soal itu kan banyak sekali ya. Ada yang sifatnya hot juga ya, hot apa high order thinking skills gitu ya, yang tinggi ya. Itu soal yang biasanya permainannya di SBMPTN itu. Oleh sebab itu ya saya hanya mau mewakili dulu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya apakah kita bisa menganalisis beberapa soal yang kaitannya dengan GGL induksi, ya kita lihat saja nanti perkembangan timing yang tersedia buat kita ini ketemu ya dalam 1 semester ini. Belum lagi yang terakhir itu sebenarnya bukan terakhir lah ya, ada materi yang lebih terakhir lagi itu. Yang materi setelah ini itu adalah listrik AC, dan itu banyak sekali banyak sekali yang materinya itu sangat padat gitu loh ya. Nah, baik, kita masuk ke sini ya supaya tidak banyak yang terbuang waktunya. Jadi saya mulai dari generator ya. Generator saya buat poin-poin seperti yang kamu lihat ini, poin-poin supaya lebih mudah untuk memahaminya. Sebentar ya. Oke. Yang pertama, poin pertama saya menulis, generator itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah dari energi kinetik atau energi gerak itu menjadi energi listrik. Ya, jadi prinsip kerjanya, poin berikutnya, prinsip kerjanya itu menghasilkan arus listrik induksi, ya, arus listrik induksi, yaitu dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet. Itu adalah prinsip kerja dari generator. Jadi dia cikal bakal dari kelistrikan yang kita alami sampai hari ini gitu. Listrik yang kita dapatkan itu adalah hasil dari kinerja generator, yakni dengan cara memutar kumparan di dalam medan magnet atau dengan memberikan stimulan atau rangsangan terhadap medan magnet dengan cara memutar kumparan sehingga kumparan tersebut akan mendapatkan tegangan GGL induksi sehingga arus induksi itu bisa lewat dan akhirnya bisa disalurkan menjadi arus listrik yang kita rasakan sampai hari ini nih. Nah, berdasarkan arus induksi yang dihasilkan itu ada 2 jenis generator ya, yaitu generator arus bolak-balik atau AC ya, atau alternator. Nah, ini yang dipakai pada perusahaan listrik negara PLN kita ya. Jadi listrik yang dihasilkan oleh PLN kita adalah arus AC. Dan juga yang contoh lainnya atau jenis generator yang lain adalah generator arus arah atau dinamo. Nah, contoh dinamo ini yang kemarin saya ceritakan, yaitu yang ditaruh di ban sepeda ya, semua ingat ya. Semoga di antara kalian ada yang suka naik sepeda jadi tahu itu ya, ada dinamo yang diletakkan di ban sepeda, dan ketika kita mengayuh roda sepeda, maka secara tidak langsung atau secara langsung sebenarnya kita itu memutar kumparan di dalam dinamo tersebut, sehingga pada saat malam hari kalau kita naik sepeda maka lampu itu bisa menyala. Tapi kalau sepeda-sepeda sekarang sudah tidak pakai lagi dinamo ya, kita ada lampu sepeda yang khusus gitu ya, jadi bisa dinyalakan seperti lampu senter secara biasa gitu. Nah, ini dia gambaran secara
bagannya ya, bagan secara kasarannya itu seperti ini ya, baik AC maupun DC itu ya kayak ginilah modelnya dengan cara GGL induksi. Jadi ada medan magnet ini utara, kemudian ini selatan ya, medan magnet yang dipasang secara permanen, lalu kumparan itu kita buat dan kita putar di antara medan magnet tersebut sehingga menyebabkan munculnya tegangan induksi pada medan magnet pada kumparan itu sehingga terjadilah arus induksi yang melewati apa namanya kumparan ini sehingga ketika kumparan ini dihubungkan dengan peralatan listrik maka apa namanya listrik itu bisa menjadikan sumber energi bagi peralatan listrik tersebut ya. Nah, kalau secara teknisnya tentu saja kita harus belajar pada ilmu-ilmu terapan ya, pada teknisnya maksudnya itu secara mendalam. Kita kan ini belajar secara umum ya, dasarnya aja. Karena kalau kalian ingin mendalami itu ya berarti harus masuk ke misalkan apa ya, teknik elektro dan seterusnya ya, pasti akan diperdalam lebih jelas lagi. Nah, saya akan menyoroti yang bagian ini ya, GGL induksi yang dihasilkan itu bagaimana nilainya GGL-nya itu. Nah, para siswa kita kalau GGL diingatkan pada persamaan yang dihasilkan oleh tokoh yang namanya siapa itu? Persamaan GGL induksi. Masih ingat nggak kemarin tuh? Ayo coba. Ada dua tokoh tuh yang ya. Weber dengan Weber? Kok Weber? Ayo. Weber kan Weber sama Faraday. Faraday ya. Jadi kita diingatkan dengan percobaan Faraday. Ini adalah percobaan Faraday, cikal bakal dari percobaan Faraday. Sehingga Faraday menyimpulkan apa? Masih ingat nggak GGL induksi itu? Sama dengan apa tuh? Ayo, main N. Lupa ya. main N delta V ya, delta V per delta T. Nah, itu kalau GGL induksi yang dihasilkannya itu adalah selisihnya itu besar ya. Delta itu adalah selisih besar. Nah, kalau selisihnya itu kecil, artinya rentang waktunya itu sangat pendek sekali. Kalau ini rentang waktunya panjang, delta itu ya, kalau kita bedakan ya, kalau delta itu rentang waktunya itu besar gitu loh. Rentang waktu besar. Rentang waktu besar tuh maksudnya apa sih? Ya kalau delta T ya, kalau delta T rentang waktu besar tuh misalkan T1-nya itu 1 detik hingga ke T2-nya 2 detik. Nah ini termasuk besar itu 2 detik ya. Jadi delta T-nya adalah 1 detik. Ini kok nggak begitu nampak ya. Coba saya perbaiki tulisannya. Ini maksud Ibu tuh delta T ya maksud saya ya. Nah, kalau rentang waktunya itu sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0, itu maka kita menuliskannya sebagai diferensiasi DT. Itu jadi DT itu kalau rentang waktu itu sangat kecil. Sangat kecil itu maksudnya adalah limit ya, limit delta T mendekati 0 atau diferensial sama dengan mendekati 0, maka jadi itu yang disebut sebagai nanti sesaat ya, sesaat. Jadi kalau ini rentang waktu besar, nah kalau sesaat berarti ditulis sesaat. Sesaat sama dengan min N dV per dt. Jadi turunan ya, turunan dari persamaan ini apa? V itu apa coba? Ingat enggak? V adalah ayo, flux. Flux apa? Magnetik ya, jangan dilupakan itu ya, flux magnetik. Nah, sekarang kita ingatkan kembali, berarti kita pakai ini aja ya, sesaat ya. Sesaat atau ini juga kadang kita pakai juga pada saat kita mencari pada rentang waktu yang besar. Nanti semoga ada soal yang kayak gitu ya. Nah, V itu kemarin apa persamaannya? V adalah B kali A kali cos omega T. Aduh, lupa lagi. Nah, berarti ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini, sesaatnya. Berarti sesaat itu maksudnya GGL induksi detik kedua, detik pertama, pada detik kedua, pada detik ketiga, pada detik keempat, dan seterusnya. Itu maksudnya GGL sesaat itu seperti itu. Jadi main N, D, nah
P-nya itu diganti ini ya, B kali A kali cos omega T per dt. Nah, kalau kita lihat itu gambar ini, ya, ada beberapa yang konstan, artinya tidak ada perubahan, tidak dilakukan perubahan, atau apa namanya, barang-barang itu, apa ya saya nyebutnya ya, komponen itu tidak diganti. Siapa aja mereka? Ini medan magnetnya B. B-nya itu dalam keadaan tetap ya, kalau kita kasih 10 Tesla ya 10 Tesla, terus maksudnya ini B-nya itu tidak mengecil, tidak membesar, jadi tetap permanen sekian gitu. Artinya B-nya itu konstan atau B dibuat tetap. Kemudian apa lagi? A-nya A itu adalah ini luas kumparan yang membuat flux magnetik ya. Luas kumparan ini adalah A. Nah, A ini juga tetap sifatnya. Nah, yang berubah itu adalah kecepatan gerakan. Nah, berarti cos omega T-nya sudutnya itu berubah-ubah. Kadang membesar, kadang mengecil, membesar, kadang 90 ya, kadang 180, jadi sudutnya yang berubah-ubah. Oh, kalau begitu ini konstan tuh ya, B kali A konstan. Saya kasih biru ya. B dan A itu konstan. Kalau B dan A itu konstan, itu artinya E sesaat itu sama dengan min N. B sama A-nya bisa kita keluarkan dari sangkar diferensiasi karena dia konstanta. Berarti B kali A kali D. Nah, ini yang ini tidak konstan itu cos omega T per dt. Nah, kalau kalian sudah belajar diferensial, saya nggak tahu kelas 12 sudah masuk ke diferensial belum? Matematika ya, Bu? Belum kayaknya. Iya. Masuk limit sudah? Udah, Bu, Limit kelas 11. Sudah, limit. Kalau limit sudah, setelah itu baru diferensial. Nah, ini saya memang harusnya diferensial itu dimasukkan ke kelas 11 harusnya ya, tapi ya kita udah teriak-teriak dari dulu itu karena kebutuhan fisika itu diferensial integral itu sampai kelas 12, bahkan kelas 11 pun ada gitu ya. Tentang getaran harmonis itu kan masuk diferensiasi dan integrasi, tapi kenyataannya atau apalagi nih kinematika gerak itu kan juga ada integrasi. Tapi kenyataannya matematika tantangannya yang diajarin di kelas 12. Jadi kebutuhan untuk matematika sendiri, padahal fisika membutuhkan perangkat itu. Nah, kita fisika waktunya juga mepet. Masa mau nerangkan itu lagi sih? Ya artinya nanti pincang fisikanya. Ya sudah berarti mau nggak mau karena saya nggak mungkin nerangkan matematika ya di materi kita ya, nanti habis waktu saya. Nah, berarti ini artinya, penulisan ini artinya adalah sudut itu berubah-ubah, jadi cos-nya juga berubah-ubah. Artinya didiferensiasikan cos omega T dengan dt. Nah, ini adalah diferensial berantai. Maksudnya setelah didiferensiasi, cos-nya itu, maka di dalam cos itu didiferensiasi lagi. Jadi, sesaat itu ya, sesaat itu adalah min N B A. Nah, turunan cos, diferensiasi cos itu adalah min sin ya. Jadi itu adalah min sin omega T, tapi ini harus didiferensiasikan lagi karena sudut omega T itu adalah sudut untuk fungsi T. Ada omeganya, jadi omeganya itu harus kita diferensiasikan, berarti kali omega. Nah, begitu para siswa. Jadi turunan cos adalah min sin. Jadi kalau begitu kita simpulkan sesaat itu adalah karena min kali min positif ya, berarti N B E kali omega kali sin omega T. Nah, ini dia hasil dari diferensiasi yang ada pada soal ini. Ya, kok soal ini sih? Ada pada materi sini. Barangkali ada yang mau disampaikan? Kalau kalian tanya teknisnya ini, ya saya nggak bisa menjawab ya, karena itu sebenarnya matematis ya, dan matematisnya nggak rumit, itu sebenarnya matematis sederhana sih. Cuma masalahnya karena materi perangkat ya, istilahnya perangkat dasar untuk memahami diferensiasi, itu kata kalian belum disampaikan di matematika. Nah, ini jadi fisikanya jadi pincang gitu ya. Ya, semoga ini apa ya, kurikulum ke depan ini lebih genah lagi ya, sehingga tidak kacau. Masuk diferensiasi integral itu diajarkan di kelas 12. Kalau zaman saya dulu itu diajarkan di kelas 11 gitu. Kelas 11 semester 1 kalau tidak salah. Sehingga disiapkan dulu perangkatnya. Fisika jalan, it's okay. Itu kalau ini kan enggak. Seolah-olah fisika dan matematika berdiri sendiri, padahal fisika dan matematika itu saling terkait sekali ya, sangat
sangat terkait sekali sehingga tidak bisa dipisah-pisah seenaknya seperti itu ya. Di kotak-kotak itu tidak bisa ini. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan pada materi ini. Bu, Untuk maaf. pencarian GBL induksi. Ya, silakan. Ibu maaf. Yang itu Ya. yang B sama A dibuat tetap penilainya, Bu. Iya, tadi sudah saya jelaskan toh. Oh, ya. Ya kan sudah saya jelaskan, karena dibuat tetap, maka dia sebagai koefisien gitu loh ya. Jadi bisa dikeluarkan koefisien kalau kita mendiferensiasikan sesuatu untuk koefisien kan koefisiennya keluar tuh. Misalkan Y sama dengan ini matematika ya, misalkan 2x kuadrat, maka dy per dx itu ya ini kan koefisien tuh. Berarti pangkatnya diturunkan. Berarti 4x pangkat 2 kurang 1, 4x pangkat 1 kan gitu. Kalau dia itu trigonometri, misalkan Y sama dengan 2 cos gitu ya, cos 4x gitu, maka dy per dx-nya 2 itu kan koefisien ya, berarti 2 kali turunan cos itu adalah bensin 4x, tapi jangan lupa karena ini adalah fungsi dari X ya, masih ada 4-nya, berarti 4-nya turunkan lagi, jadi kali 4. Oh, berarti ini adalah min 8 sin 4x. Itu adalah diferensiasi untuk cara matematika sebagai dasar bagi siswa untuk belajar. Enggak cuma fisika sebenarnya, di kimia itu juga ada. Di kimia itu ya jangan dikira kimia kalau SMA mungkin lebih banyak hafalannya ya kalau SMA ya. Tapi kalau di perguruan tinggi kalian nanti kenal ada termodinamika itu. Teori kinetik gas itu rumit sekali itu. Ya, kemudian ada matematik diferensial yang juga sehingga anak eksak itu matematikanya memang harus bagus gitu, harus paham gitu ya. Oke ya. Ini Begitu? turunan ya, Bu? Iya, turunan diferensial. Oh, berarti udah belajar lah. Kemarin Bagaimana? baru. Berarti udah belajar Oh, udah turunannya. dipelajari. Udah. Udah. Lo kok tadi jawabnya belum katanya tadi siapa yang jawab belum? Pikir beda loh, Bu. Istilah diferensiasi itu pernah dengar, Bu, diferensiasi? Belum. Maksud sih diferensial itu artinya turunan. Diferensial itu turunan itu kalau dalam bahasa Inggris tuh ya. Diferensial artinya turunan. Oh, nama lainnya toh. Subhanallah ya Allah. Ya udahlah, baik saya lanjutkan ya. Saya pikir belum, makanya saya heran kok bisa belum ki piye ceritanya tuh. Ya udah saya hapus aja ini ya. Baik para siswa, itu dia hasil diferensiasi. Ingat ya, diferensiasi itu dipakai pada saat kita menghadapi persamaan matematis ya, dan kita ingin mencari selisih tapi yang sangat kecil, artinya limit mendekati nol. Bukan sama dengan nol ya. Limit itu kalau menulis kan begini nih ya. Limit delta X mendekati nol gitu. Bukan limit delta X sama dengan nol gitu. Mendekati nol. Artinya selisih yang diberikan itu adalah kecil sekali. Partisinya itu sangat kecil sekali. Tipis sekali ya. Itu di matematika ya. Baik, kemudian nanti waktunya nggak cukup kalau saya berpanjang lebar ya. Nah ini dia, satuannya bagaimana? Ya satuannya sama ya seperti biasa kalau GGL itu kan perbedaan tegangan tuh, berarti satuannya volt dia. Kemudian jumlah lilitan yang nggak punya satuan, jumlah cacahan kok bagaimana mau kasih satuan. B, medan listrik seperti biasa, kita sudah kenal kemarin tuh Weber per meter kuadrat atau Tesla ya. Kemudian luas kumparan, satuannya MKS berarti meter kuadrat. Lalu yang omega itu adalah interpretasi dari kecepatan sudut kumparan dengan diberi satuan radian per sekon. Kecepatan gerakan gitu, kecepatan berputarnya ini ya, kumparan ini di dalam medan magnet. Itu adalah omega. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau disampaikan nggak? Kalau tidak, saya lanjutkan. Lanjut saja, Bu. Lanjut, baik. Ya udah paham ya berarti ya. Saya lanjutkan ya. Hati-hati ya, di sini ada pi, ada omega, di sini juga ada omega. Berarti ada pi itu ya. Kalau kita bongkar-bongkaran gitu ya, takutnya kalian misunderstanding nih. Kebanyakan siswa misunderstanding tuh ya. Kalau kita bongkar omega itu adalah 2pf gitu kan ya, sin 2pf juga.
Ini kan. Nah, tapi P di sini dengan P di sini berbeda ya. Kalau P di sini adalah suatu tetapan konstanta, yaitu yang besarnya 3,14 atau 22/7. Tapi kalau Pi di sini adalah Pi radian, berarti dia satuannya adalah radian per sekon. Jadi 180 derajat ya, sudut ya, atau menyatakan dia sebagai satuan untuk sudut. Ya, semoga paham ya. Ini Insya masalah Allah tentang paham, Bu. GGL induksi. Baik. Nah, saya lanjutkan dengan trafo sekarang tuh. Trafo atau transformator ini istilah yang juga sama ya, orang meringkasnya menjadi trafo atau transformator. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC dari nilai tertentu ke nilai yang lainnya. Jadi dia mengubah tegangan AC, ya, tegangan AC yang diubah dari nilai tinggi ke rendah atau dari nilai rendah ke tinggi, tergantung dari kebutuhan apa namanya kebutuhan alat listrik kita itu. Misalkan kayak laptop saya ini berapa ya? Atau handphone ya, biasanya handphone kita ini kan berapa sih tegangannya ya? Handphone kita itu kadang ada yang 3,14 volt gitu kan ya. Ada yang kalau Samsung, waduh saya merek dagang nih ya. Kalau ya sekitar inilah antara ini atau 5 volt ya. Nah, kalau listrik rumah kita itu kan 220 volt ya, 220 volt. Ya, bayangin aja kalau kita tanpa adaptor ya, adaptor yang biasa kalau kita beli pasti kan ada adaptor itu. Nah, adaptor itu ada di situ ada perangkat yang mengubah tegangan dari 220 menjadi sesuai dengan kebutuhan listrik saya atau peralatan listrik saya. Kalau laptop saya misalkan 9 volt gitu ya, biasanya 9 volt ya. 9 volt maka nanti diubahlah 220 volt dari PLN kita itu, yang kita ambil sumber energinya kan dari PLN tuh, ya. Nah, lalu diubahlah menjadi 9 volt ini, berarti dibutuhkan satu alat yang namanya trafo. Tetapi tidak semudah itu, trafo itu hanya untuk mengubah tegangan AC ke AC, karena setelah itu harus diubah lagi, ada apa namanya perangkat lagi kalau untuk sampai ke handphonenya. Nah, kita nggak belajar sampai ke handphonenya gitu ya, maksud Ibu ya. Jadi kita hanya belajar bahwa adanya trafo itu digunakan untuk mengubah tegangan dari nilai tertentu ke nilai yang lainnya yang dibutuhkan untuk alat listrik kita gitu misal ya. Tapi masih AC itu, sedangkan kalau handphone kita ini kan harusnya DC ya. Kalau AC wah rusak lah ya. Kita ini handphone kita perangkat-perangkat yang pernik-pernik ini membutuhkan tegangan yang stabil, nggak apa ya apa arus yang stabil dan tegangan yang stabil, nggak boleh arus bolak-balik. Kalau arus bolak-balik rusak dong ya HP saya dalam waktu berapa detik itu rusak langsung tuh ya. Nah, berarti ada nanti di handphone itu atau di adaptor itu ada perangkat lain yang digunakan untuk merubah dari AC ke DC. Ada diode, perata arus, dan seterusnya. Nah, ini kita nggak pelajari lagi itu yang materi itu. Kalau dulu iya, waktu zaman Ibu SMA itu ada itu. Jadi detail sekali fisika pada zaman itu. Sekarang enggak hanya ini aja yang dicuplik-cuplikkan ya, apalagi COVID-19 ini. Aduh, sangat sangat ringkas sekali. Semoga paham ya, trafo itu adalah alat untuk mengubah tegangan AC dari nilai tertentu ke nilai yang lainnya. Jadi masih AC juga gitu ya. Saya lanjutkan. Saya hapus dulu ya supaya saya bisa eksplorasi kalau andai saya membutuhkan eksplorasi. Nah, berdasarkan nilainya ini, maka ada dua macam trafo yang kita ada di lapangan ya, yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up namanya aja up ya. Up itu berarti menaikkan tegangan, dan trafo step down menurunkan tegangan. Menaikkan tegangan berarti dari tegangan kecil ke tegangan besar, atau step down berarti menurunkan tegangan dari besar ke kecil. Yang biasa kita pakai step down ya. Jadi menurunkan tegangan dari listrik AC kita 220 menjadi kalau laptop saya 9 volt, ada yang 13 volt, tergantung dari mereknya ya. Karena tergantung dari sel baterai yang tertanam di dalamnya itu berapa sel itu. Nah, kita lihat ini ya. Prinsip kerja trafo itu adalah yaitu tadi GGL induksi. Jadi mengimbaskan arus tegangan dari satu kumparan ke kumparan berikutnya. Jadi alatnya itu serupa seperti ini ya, berupa
dua kumparan yang dililitkan pada inti besi, namanya inti besi itu ya. Lalu ada dua kumparan, yaitu kumparan yang primer. Primer itu berarti kumparan yang langsung ke pembangkit PLN kita atau listrik AC, itu kumparan primer. Kemudian kumparan sebelahnya lagi itu adalah kumparan sekunder, kumparan yang digunakan untuk menuju ke perangkat listrik yang kita maukan, gitu loh ya. Nah, berarti kalau ini berarti 3 dimensi maksudnya ya, kalau 2 dimensi itu berarti ya kayak gini nih, biasa kumparan biasa ya, ada inti besi, lalu ini ada lilitan ya, ada lilitan seperti itu. Nah, kayak gini nih ya. Yang ini misalkan ke AC ya, ke AC berarti ke PLN nih, ke sumber sumber PLN kita, sedangkan ini adalah yang ke alat listrik yang kita punyai, gitu ya. Nah, maka nampak bagi kita, saya hapus lagi, atau nggak usah lah, biar ini aja lah ya. Maka kita akan ditampakkan ada beberapa besaran yang terdapat pada trafo itu. Ya, ini kalau yang ini adalah primer, ini sekunder ya, sekunder. Primer itu berarti yang dari sumber tegangan langsung yaitu AC dari PLN kita gitu ya, pembangkit listrik AC-nya. Primer itu berarti nampak ada yakni ini jumlah lilitan ya. Jadi ini berapa lilitannya, berarti ada jumlah lilitan primer, kemudian nah ini karena dia dari tegangan AC berarti V primer, tegangan dari sumber asalnya atau tegangan dari PLN-nya itu adalah VP misalkan. Kalau dari PLN gitu ya. Kemudian alat listrik ya, alat listrik berarti apa namanya yang sekunder ya, berarti sekunder itu kita temukan yaitu NS dan VS. Jadi tegangan sekunder dan jumlah lilitan uh, sekunder gitu ya. Nah, prinsip dari trafo itu adalah mengubah tegangan dari primer ke sekunder. Itu prinsipnya adalah demikian, sehingga bila kita apa namanya mengambil tegangan dari yang primer ini, maka sebenarnya kita mengubah dari P primer daya yang kita ambil dari pusat ini AC ya, dari pusat energi, pusat inti ya, itu diubah ke sini PS gitu ya. Artinya PP diubah menjadi PS ya. Jadi daya pada kutub primer diubah menjadi daya pada kutub sekunder, itu maksudnya. Daya itu adalah perkalian dari V kali I ya. Daya itu kalau kita belajar di SMP itu daya adalah perkalian V kali I. Tegangan kali arus yang melewati di tegangan tersebut gitu ya. Nah, sekarang begini ya para siswa. Yang namanya trafo itu ada kalau saya bilang buat dua jenis boleh-boleh aja ya. Ini ada yang ideal, trafo ideal, dan ada yang ya sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya. Jadi ideal itu maksudnya adalah jika dia itu efisiensinya itu sama dengan 100% efisiensinya. Artinya kalau efisiensi itu apa ya? Cara kerja atau apa ya efisiensi ya? Pola kerjanya itu 100%. Artinya tugas trafo itu kan mentransferkan daya di kutub primer ke daya di kutub sekunder. Nah, kalau ideal berarti 100% yang primer itu diubah menjadi sekunder. Itu 100%. Jadi kalau si trafo ini mengambil di sini hanya misalkan 15 watt ya, maka 15 watt juga yang harus ditransferkan ke kutub sekunder, gitu loh maksudnya. Nah, itu artinya trafo yang ideal itu adalah trafo yang bekerja dengan efisiensi kerja atau efisiensi trafo ini mu ya, efisiensi trafo 100%. Kalau 100% itu artinya P sama dengan PS. Jadi pengubahannya itu 100%. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini berlaku jika trafonya ideal. Sebentar ya, saya sorot ke bawah. Nah, ini dia. Ini kalau ideal, ya ideal atau mu-nya itu 100%, itu artinya
tegangan kok tegangan sih, daya pada primer itu sama dengan daya pada sekunder. Jadi kalau dia ngambilnya 18 watt, maka 18 watt juga yang dipindahkan ke kutub apa ya tadi lilitan sekundernya tadi itu loh ya. Nah, padahal kan kita tahu bahwa kalau yang pakai ini dulu ya, kalau kita tahu bahwa PP itu sama dengan V kali I ya. Jadi P itu sama dengan V kali I. Jadi kalau PP sama dengan PS, seperti yang ini yang saya sampaikan tadi, berarti PP kali IP sama dengan PS kali IS, gitu loh ya. Sehingga kita dapatkan, kalau kita lukir ya, V dengan V, I dengan I, maka kita dapatkan ini perbandingan, yaitu VP per VS sama dengan IS per IP. Itu dia. Ya, ini dia persamaan yang kedua. Ternyata tegangan itu berbanding terbalik dengan arus ya. Tegangan itu berbanding terbalik dengan arus. Bagaimana dengan lilitannya? Nah, jumlah lilitan N itu interpretasi dari jumlah lilitan. Kalau jumlah lilitannya itu dari ini NP-nya lebih kecil daripada NS-nya, maka dia trafo step up, berarti menaikkan tegangan. Karena jumlah lilitan itu semakin banyak, maka semakin besar pula tegangannya. Ingat ya persamaannya dari Faraday tadi, E sama dengan main N, dV per dt ya kan. Nah, kalau N-nya besar, maka E-nya juga ikut membesar, gitu loh maksudnya. Nah, dengan demikian, maka kita simpulkan bahwa jumlah lilitan itu berbanding lurus dengan tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan arus. Ya, ini dia persamaan yang terjadi pada trafo yang 100% ideal gitu atau mu-nya 100%. Ada yang mau ditanyakan enggak? Waktunya, waduh, kaget aku. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan. Halo? Kayaknya nggak ada, Bu. Ya udah, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ada, Baik, Bu. ya. Nabila mau nanya. Aduh, ya silahkan. Ya nggak usah lah, Bu. Ini waktunya tinggal 10 menit nih ya. Ya Yang Allah, saja lah, Bu. ini enggak, entah cukup apa enggak ya ini ya. Semoga nanti kalau nggak cukup kita lihat nanti di kelas lain ya, cukup atau enggak ya. Baik, kalau yang dia itu trafonya, kalau dia itu tidak ideal, artinya mu-nya kurang dari 100, pasti biasanya tidak ideal tuh ya. Nggak mungkin lah ya, karena ada yang panas yang hilang dan sebagainya, yang biasanya itu maka saya tulis sesungguhnya. Yang biasanya itu adalah trafo yang sesungguhnya yang kita hadapi adalah trafo yang memiliki efisiensi tertentu. Berarti dibandingkanlah antara daya yang dihasilkan PS dibagi dengan PP, sehingga inilah hasil persamaannya ya. Silakan nanti dipelajari lagi ya. Semua materi sudah saya posting ya di e-learning ya dalam bentuk share di drive saya. Silakan dilihat kembali ya. Yang ketiga itu induktor. Induktor itu maksudnya kumparan ya. Kumparan itu juga menghasilkan bahkan inilah percobaan yang dilakukan oleh Faraday, si Faraday itu. Nah, kata Faraday, di samping bahwa kumparan itu menghasilkan ketika dilakukan simulasi menghasilkan E sama dengan min N dV per dt, juga disimpulkan lagi dia itu besarnya GGL itu juga berbanding lurus dengan laju perubahan arus terhadap waktu. Itu. Di samping dia berbanding lurus terhadap perubahan kecepatan gerak dV per dt, itu kan interpretasi dari perubahan gerak kumparan di dalam perubahan gerak magnet di dalam kumparan. Ya. Nah, itu juga diinterpretasikan dengan I per dt ya. Jadi diubah itu persamaannya yang ini ya menjadi min L delta I per delta T atau min L DI per dt. Saya tidak bisa mengeksekusi ya ini tapi ya ini kaitannya sama dengan ini ya, maksudnya sama dengan ini karena V di situ ada B, ada I juga ya, sebenarnya seperti itu. Karena waktu ya, berbatasan dengan waktu. Nah, jadi untuk induktor ini ada dua hal yang disoroti ya, bahwa GGL induksi yang dihasilkan oleh induktor itu di samping dipengaruhi oleh besarnya gerakan magnet, juga dipengaruhi oleh arus yang lewat atau perubahan arus
dibandingkan dengan waktu atau min L DI per dt. Nah, ada istilah L. L itu adalah induktansi diri ya, suatu konstanta pembanding juga itu. Dan ini diberi satuan H. H itu adalah kepanjangan dari Henry itu ya, Henry. Nah, itu dia ya. Jadi untuk induktor ada dua persamaan matematis ya. Yang pertama itu ini yang biasa Faraday tadi, yang kedua adalah min L DI per dt. Sekali lagi pakai min karena arah dari induksi itu berlawanan terhadap D asalnya. Baik, sampai di daerah sini ada yang mau disampaikan? Kita masih 7 menit lagi. Semoga masih cukup waktunya untuk mengeksekusi soal-soal di bawah ini. Ada? Silakan kalau ingin. Enggak. Ya baik, kita habisi dulu ya soalnya ya. Semoga ada waktu untuk bertanya. Kita lihat ya soal nomor 1 ya. Ini contoh soal yang bisa saya sampaikan. Sebuah generator itu menghasilkan tegangan 200 volt. Ya, baik. Saya tulis langsung aja ya. Jadi E-nya itu adalah 200 volt tuh. Jika kumparan generator itu berputar dengan frekuensi 50 Hz, berarti F ya, F-nya itu adalah 50 Hz. Ingat generator ya, generator itu adalah kumparan yang diputar di dalam medan magnet yang permanen. Lalu medan magnetnya itu 0,2 Tesla, berarti B-nya ya, 0,2 Tesla. Luas bidangnya itu A sama dengan 0,04 meter kuadrat. Tentukan banyaknya lilit, banyaknya lilitan pada kumparan. Jadi N-nya berapa gitu ya. Nah, ini generator itu ya. Generator itu kan tadi sudah kita tengok yang bagian paling nomor 1 itu. Generator GGL induksinya, GGL induksinya itu adalah apa tadi ya? BLV ya, ini dia yang ini. Main N, nih. Nah, ini dia. Ini ya. Nah, main nebau. N, BA, omega, sin, omega T. Ya, jadi kita main N, BA, omega. Nah, sin omega T karena tidak diketahui sudutnya berapa, itu berarti maksudnya yang tegak lurus ya. Jadi tetanya adalah yang 90 derajat, berarti sin 90. Itu maksudnya ya. Atau yang maksimum itu. Nah, dengan demikian kita masukkan harga-harga yang diketahui, jadi 200 sama dengan, karena kita dicarikan suruh cari lilitan, berarti suruh mencari nilainya saja, berarti kita positifkan saja rumus ini. Rumus ini negatif gara-gara karena medan magnet induksinya itu melawan medan asalnya, itu gara-gara itu ya. Tapi kalau perhitungan ya kita positifkan, berarti N kali B-nya itu 0,2, A-nya itu 0,04, lalu omega itu kan 2pi kali F gitu kan, omega itu adalah 2pi F gitu ya. Sehingga kita dapatkan ini komposisinya berarti 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan N kali, F-nya berapa tuh? 50 ya, langsung ya. 50. Berarti N kali 2 kali 4 kali 10 pangkat min 3 kali ini juga 100 kali Pi. Gitu ya, semoga paham ya. Ini saya kumpulkan ini ya, jadi seperti itu. Saya coret ya ini. Nah, jadi N-nya itu adalah 100 dibagi, saya taruh ke bawah ya. Nah, ini adalah 10 pangkat min 1 ya. Berarti N-nya dipindah, 4-nya pindah di bawah, 4 kali 10 pangkat min 1 kali Pi itu 22 per 7 naik ke atas ya. Boleh dong? Saya tulis seperti itu? Boleh dong ya. Nah, ini berarti N-nya itu adalah 100 kali 7, 10-nya naik ke atas ya, berarti kali 10 dibagi 4 kali 22 itu ya. Nah, ini kalau 10 bagi 22 ya boleh lah ya, kalau 1/20 itu 10 dibagi 20 itu kan setengah ya. Boleh dong ya saya coret seperti ini, ya mendekati 2,5 gitu. Jadi N itu sama dengan 100 kali 7 dibagi 4 kali, kalau 1/2 itu, ya berarti ini kan 1/2,2 ya. Kalau 1/2 itu kan 0,5, ini pasti 0,4 sekian itu. 0,49 gitu lah ya. Nah, berarti 100 sama dengan 0,49 gitu ya. Jadi N-nya itu adalah berapa ya? 0,49 bagi 4. Berarti 0,12-an lah ya, dikali 7 kali 100 gitu ya. Berarti 12 kali 7 berarti 84 lilitan. Kurang lebih seperti ini ya. Kalau beda-beda dengan kalkulator, sekali lagi saya tidak suka memakai kalkulator ya, karena itu tidak akan membuat otak kita menjadi lebih cerdas. Kurang lebih ini ya.
Sekarang yang nomor 2 ya, sebuah trafo itu, aduh waktunya. Sebuah trafo itu memiliki kumparan primer dan sekunder masing-masing 200 lilitan dan 250 lilitan. Nah, primernya itu 200, sekundernya 250, berarti sekundernya lebih besar, berarti step up itu. Jika kumparan primernya itu 4 ampere, maka arus yang mengalir pada sekunder berapa? Ya udah, berarti ini kalau tidak ada informasi dia berapa efisiensinya, berarti 100%. Ya udah, nomor 2 pakai yang biru ya supaya beda aja. Nomor 2 itu berarti NP-nya 200, kemudian NS-nya 250, lalu IP-nya itu 4 ampere ya. Berarti IS-nya itu berapa? Lilitan itu berbanding terbalik dengan arus ya. Tadi sudah disampaikan di bagian atas tadi. Berarti NP per NS sama dengan IS per IP. Ya udah, tinggal dimasuk-masukkan aja biasa tuh. 200 dibagi 250 sama dengan IS dibagi 4 ya. Oke ya. Ini dibagi 50, 4 bagi 55. Berarti IS-nya adalah 16 bagi 5. Berarti 3,2 ya, 2 ampere. Oke gitu. Terakhir nomor 3 ya, tinggal 2 menit lagi. Atau dia mau disampaikan? Udah Lanjut ya ya, Bu. 3. Ya baik. Nomor 3 ya, nomor 3 saya taruh di mana ya ini ya? Ya udah, saya taruh di sini ya supaya tidak menghapus ya. Nomor 3. Hijau deh. Saya lihat ya. Sebuah kumparan dengan induktansi diri 8 kali 10 pangkat minus 2 Henry. Berarti L tuh ya. L sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 Henry. Kemudian dan waktunya itu, arusnya itu sebagai fungsi waktu. Jadi IT sama dengan 2T kuadrat min 8T plus 2. Jadi I sama dengan, berapa tadi itu? 2T kuadrat, 2T kuadrat min 8T plus 2 ampere gitu ya. Dan ditanyakan GGL induksi pada saat T sama dengan 1 sekon, berarti GGL sesaat itu. GGL sesaat. Ya kenapa sesaat? Karena waktunya itu detik ke 1. Pada saat T sama dengan 1 sekon, berarti detik ke 1. Oh, jadi GGL induksi GGL induksi pada sesaat ya, sesaat. Nah, pada sesaat pada T sama dengan 1. Itu adalah min L DI per DT. Nah, ini minusnya harus dimasukkan ya kalau dalam proses pengubahan persamaan, apalagi ini diturunkan tuh. Berarti min L D ini turunkan saja 2T kuadrat min 8T plus 2 per dt. Itu maksudnya turunkanlah fungsi ini terhadap waktu gitu loh ya. Berarti itu apa? Ya sudah, min L turunkan aja ini, berarti 4T min 8. Gitu aja. Lalu karena T-nya adalah 1, berarti substitusikan ke sini ya. Berarti min L-nya itu tadi berapa tuh? 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 2, 4 kali 1 min 8. Berarti min 8 kali 10 pangkat min 2 kali min 4, betul ya, dicek dulu ya. Betul ya, berarti 4 kali 8 tuh plus ya, min kali min plus ya, 32 kali 10 pangkat min 2. Berarti 0,32 volt. Nah, ini sudah habis waktunya, sudah lebih malah ekspektasi saya. Baik, para siswa, saya tidak bisa menjawab seandainya ada pertanyaan. Kalau ada ganjalan pertanyaan, ya sudah kirimkan via WA di grup kelas atau via, kalau bisa di grup kelas saja ya, supaya yang lain juga bisa mendapat ilmu dari pertanyaanmu misalkan. Para siswa, dari saya cukup sekian saja dulu ya. Yang berikutnya kita lihat lagi, apalagi hari Jumat ternyata kita med ya katanya ya, PTS ya, saya juga Iya, nggak ngerti. Bu. Musim COVID juga masih ada med, ya udahlah saya nggak ngerti. Udah ikut-ikut aja lah ya, kita ngikuti program saja lah. Para siswa, dari saya berharap kalian tetap mentaati protokol COVID-19 ya, stay at home. Kalau pergi, kalau keluar rumah, gunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa cuci tangan ya, dengan menggunakan sabun. Dari saya cukup sekian saja dulu, para siswa. Kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.